Ya, halo Inner People, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini menyenangkan untuk Anda semuanya. Kembali dengan saya Rian Wijaya di hari ini di spesial podcast channel Inlight LED Cahaya untuk Indonesia. Ya, ini merupakan satu channel, yaitu channel Rumah Inspirasi Lampu, di mana Anda bisa di sini ngobrol, diskusi, sharing, tanya jawab mengenai lampu LED seperti apa bagusnya, dan juga banyak hal, baik itu untuk rumah atau untuk building office, untuk project, dan segala macamnya. Ya, dan juga kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Semoga berkah, dan juga untuk dalam kondisi pandemi COVID ini, kita kembali prihatin untuk para saudara-saudara kita yang terjangkit atau yang sedang sakit. Kita ucapkan semoga lekas sembuh, dan terutama untuk para tim medis, semoga tetap semangat berjuang dan tetap sehat. Dan kita juga berdoa pastinya semoga COVID ini cepat segera berlalu untuk Indonesia dan seluruh dunia. Tadi saya ada pertanyaan sebelum mulai, yaitu ada yang nanya ke saya, bagaimana ketika saya punya rumah, kemudian saya ingin mendandani, tapi saya bingung nih karena kondisi COVID seperti ini membuat saya harus banyak berhemat. Itu satu. Yang kedua juga tadi ada pertanyaan juga ke saya, Inlight LED ini apakah sudah ada di Makassar? Oh, ini Makassar ya. Ada. Inlight LED itu ada di beberapa, sebenarnya hampir di semua kota di Indonesia ada, tapi kita punya cabang representatif itu. Kita ada Jakarta pasti, Bandung ada, Semarang, Jogja, Serang, Bekasi, Makassar, Surabaya, Malang, dan banyak lagi. Dan di Kalimantan Selatan juga ada, hampir semuanya. Baik, kali ini kita akan kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang lighting LED expert ya, seorang pakar lampu LED, dan juga beliau bisa dikatakan orang yang berkecimpung di bidang lampu inlet LED. Tadi beliau minta mau tuliskan itu, menurut saya kepanjangan. Saya bahas di sini. Halo, selamat. Kita nyebut halo aja lah ya. Halo, Bapak Handi R. Ondang. Pak Handi sehat? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Sehat ya. Pak Handi itu sebenarnya dari dulu saya penasaran. Saya kenal Pak Handi ini udah lama. Jadi gini lah people, saya banyak jujur ya, ini bukan acting atau apa, karena juga saya nggak dibayar beliau. Saya banyak belajar dengan beliau ini sebetulnya. Pak Handi, keluarga sehat semua ya? Sehat. Mas Rian. Sehat ya. Saya salut in the people, Pak Handi ini dari lingkungan terdekat saya itu ketika ada COVID, beliau yang paling duluan sibuk bikin sendiri tuh alat yang pakai tutup kaca gitu ya. Oke, Pak Handi. Jadi ada beberapa permintaan dari Inlight People. Dia pengen mau bahas mengenai pencahayaan yang berhubungan dengan rumah segala macam. Pak Handi orang yang udah lama kan di bidang lampu dan juga pemerhati lah, dan juga bisa dikatakan orang yang berkecimpung di bidang project lampu khususnya segala macam. Jadi gini Pak Handi. Sebenarnya penataan lampu yang ideal itu seperti apa sih Pak di dalam konteks arsitektur dan semacamnya gitu? Gini Mas Rian, sebelumnya pada saat situasi saya jangan dipanggil Mas ya, kayak Mas dong. Kalau panggil Mbak mau, jangan. Mbak Rian. Jangan. Oke. Lanjut. Oke, silakan Pak Andi. Gini Mas Rian, jadi pada masa COVID-19 ini, memang corona ini mengambil sisi kehidupan kita semua sebagai manusia. Kalau ada pakar virologi, dia bilang bahwa virus ini hidup senang di tempat yang gelap dan di tempat yang basah. Itu kan tempat-tempatnya manusia. Kita demen kan kerja di tempat yang basah, banyak duitnya. Basah, definisi basah saya itu berarti Pak kerja di kolam dong, enggak ya? Bukan. Oh, maksudnya lahan gitu. Basah. Lahan basah tanda kutip. Iya, lahan basah. Itu kan wilayah manusia. Kedua, kita kan senang di tempat yang gelap-gelap. Nah, itu sekarang diambil sama si virus corona ini. Oh, maksudnya gimana? Semua segmen kehidupan kita diambil media. Jadi, kita manusia sekarang beralih ke di tempat yang
ideal sebagai manusia, di tempat yang bersih, tempat yang kering dan terang. Nah, terang tidak semestinya tuh terang begitu, enggak. Kalau terlalu terang juga akan merusak mata, nggak enak gitu loh. Kita dalam belajar, dalam bekerja, dalam menghadapi seseorang misalkan contoh lah, misalkan saya ketemu sama Mas Rian nih, pakai terang kan juga nggak enak, nggak enjoy gitu loh. Jadi bukannya terang, tapi penempatan lampu yang baik dan benar. Gitu. Jadi nggak cuman terang ya? Ya. Kalau terang ya pakai lampu kapal, bisa lampu petromak juga terang deh ya. Kalau mau terang di lapangan bola aja itu terang. Iya benar, stadion. Sebetulnya apakah masih relevan nggak sih orang untuk menggunakan lampu-lampu yang lainnya selain LED untuk kondisi seperti ini gitu ya? Saya ceritain sebelumnya ya. Sebelum ada LED kan dulu ada namanya lampu incandescent lamp. Incandescent lamp itu lampu yang kalau kayak dulu-dulu tuh yang buat kandang ayam. Nah itu contohnya lampu incandescent lamp yang warnanya kuning, ada kayak kawat-kawat nyala. Nah itu namanya incandescent lamp. Nah setelah itu beralih ke namanya compact fluorescent lamp. Nah itu sudah mulai hemat energi dia. Nah sekarang LED. Dengan penggunaan LED berarti kita juga menghemat bahan bakar dari bumi untuk penggunaan pembangkit tenaga listrik gitu loh. Nah, jadi kita ikut serta dalam menghemat energi yang tidak bisa diperbarukan di dunia ini. Iya betul. Jadi menurut saya tidak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan LED. Kecuali ada item-item tertentu yang untuk kesehatan. Nah itu dari teknologi LED memang belum ada ya. Nah itu memang masih dibutuhkan. Tapi selebihnya menurut saya tidak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan lampu LED. Oke, iya betul-betul. Jadi selain untuk kebutuhan, berarti juga bentuk sebuah kepedulian kita, betul ya Pak Handi ya? Iya. Dan juga yang pasti sih memang juga pakai LED, pengalaman saya juga yang pasti di rumah lebih nyaman lah. Jadi terangnya itu kayak semacam lebih soft gitu kan. Iya. Pak Andi, jadi gini Pak Andi, saya punya pertanyaan. Jadi lampu yang LED kita bicara untuk rumah. Yang ideal itu untuk kamar, ruang tamu, kamar mandi, dapur, taman, garasi seperti apa menurut Pak Andi? Kita mulai dari kamar dulu deh. Kamar menurut Pak Handi itu lampu LED yang ideal untuk kamar itu yang seperti apa? Kalau teknik pencahayaan itu tergantung dari orang yang mendiami ruangan itu sendiri. Contohnya gini, seperti saya, seperti Mas Rian nih, kan umurnya kan udah tua, jadi membutuhkan orang saya masih 19 tahun, Pak. Maaf. Saya 18. 18 berarti lebih muda. Yang kalau nggak tahu Bapak kan adik kelas papa saya. Oke, ya lanjut Andi. Jadi gini, orang tua itu membutuhkan cahaya untuk membutuhkan terang itu lebih daripada anak muda. Contohnya misalkan gini, orang tua kita untuk membaca itu di satu ruangan ini belum tentu enak untuk digunakan si orang tua itu. Kalau kita merasa mungkin enak ya dengan membaca buku ini, tapi orang tua yang udah umur 50 lebih itu belum tentu nyaman untuk membaca buku ini. Karena masing-masing manusia itu mempunyai sifat yang berbeda untuk menggunakan cahaya daripada si lampu ini. Tapi sekali lagi, seperti tadi saya bilang, tidak hanya cuma terang seperti kamar tidur ya. Kamar tidur misalkan contohnya di atas ranjang itu, di atas bantal kepala itu ada lampu yang nyorot ke bawah. Begitu kita bangun, kita langsung lihat lampu. Begitu bangun, melek mata, gitu loh. Kita, di mana kita nih? Nah itu jangan sampai seperti itu. Nah ada istilahnya
cahaya itu namanya indirect. Seperti dia nyolot ke dinding aja, tapi terangnya cukup. Tapi dia nyolot ke dinding, nyolot ke tempat-tempat yang lain yang tidak kita lihat, mata kita langsung melihat cahaya dari si lampu itu. Kalau untuk kamar seperti itu, idealnya ya. Tapi sekali lagi tergantung dari si orang yang menempati kamar itu. Oke, saya kasih contoh misalkan yang agak spesifik Pak Handi. Misalkan untuk sebuah kamar pasangan suami istri ya Pak Handi ya, dan di kamar itu juga ada dia punya anak bayi, kan biasa kan ada tempat kereta dorong ya. Nah, menurut Pak Handi jenis lampu inlight seperti apa yang ideal? Yang ideal ya, dan kira-kira bagaimana proses pengaplikasiannya menurut Pak Handi? Ini kita bicara kamar dulu nih. Nah, kalau lihat di produk-produk di inlight ya, di inlight tuh ada namanya bahasa umumnya itu downlight panel. Downlight panel itu yang rata dengan plafon, jadi tidak kelihatan lampunya itu menyebar ke sekitar di atas 90 derajat. Nah, lampu jenis ini tidak menyilaukan mata, terutama mata si bayi. Jadi pada saat dia melihat ke atas itu bedanya gini, kalau bayi itu kebanyakan melihat ke atas karena dia belum tahu duit. Kalau kita orang tua itu melihat ke bawah, siapa tahu ada yang jatuh duitnya. Nah, itu dia. Begitu si bayi melihat ke atas, dia tidak silau. Nah, salah satu produk dari inlight ini ada namanya INPS 628. INPS sekian. Nah itu lampu yang tidak menyilaukan mata manusia. Itu pemasangannya kira-kira ribet nggak tuh Pak Handi? Pemasangannya nggak ribet ya. Sama harus panggil tukang khusus gitu enggak ya? Ya memang perlu repot sedikit lah kalau kita memasangnya. Apalagi kan ini ada hubungan dengan arus listrik ya lebih baik ya pakai teknisi lah daripada masang sendiri, karena ada arus listrik itu. Setelah selebihnya sih nggak ribet. Enggak ya. Nah, jadi betul. Jadi ribet sementara tapi hasilnya maksimal ya Pak Andi ya. Dan untuk estetika ruangan juga bagus buat anak. Andi, bagaimana dengan ruang tamu, Pak? Ruang tamu kalau misalkan inlight people ingin punya ruang tamu yang pencahayaannya elegan dan nggak perih di mata, itu bagaimana? Lampunya apa dan lebih seperti apa pengaplikasian menurut Pak Andi? Begini, kalau untuk ruang tamu itu kan sebenarnya lampu itu ada beberapa macam ya. Ada namanya warm white. Warm white itu putih, warm itu hangat ya. Ada namanya cool daylight, putih dingin gitu loh. Kalau saya ketemu sama Mas Yandi seperti begini, warnanya putih, Mas Yandi, saya warnanya begini. Kayaknya kita terlalu formal ya. Tapi ketika manakala ya formal gitu loh. Begitu manakala kita ganti warna kita jadi warna warm, itu udah lain lagi. Kalau tadi gitu. Kalau ini kita seperti bukan siapa-siapa. Nah, kalau dengan warna kuning itu kita seperti saudara. Gitu. Berarti selama ini kita sebelum saudara dong. Baru sekarang sepertinya. Karena Mas Yan suka mengira saya, saudara siapa gitu loh. Makanya saya kalau warna kuning itu istilahnya gini lah. Warna kuning itu lebih harmonis, lebih percakapan tidak terlalu formal. Nah, di ruang tamu kita butuh cahaya seperti itu supaya tidak terlalu formal ketemu ruang tamu. Selain ruang tamu atau ruang meeting di office. Nah, itu kan memang perlu formal, perlu serius ya. Tapi di rumah harus saya anjurkan jangan. Kenapa? Ya itu tadi, jangan. Jadi kalau kita ketemu teman, datang bertamu ke rumah kita, tidak terlalu formal pembicaraan kita. Gitu ya. Jadi harusnya ruang meeting jangan dibikin yang formal. Kalau nggak lama meetingnya nggak kelar-kelar kan. Ya, Pak Andi tadi saya balik dulu sedikit ke belakang. Tadi saya sempat Pak Andi sampaikan yang mengenai kamar lampu panel inlight. Barusan saya googling juga yang INPS 628 ya Pak ya. Itu ternyata itu yang sudah menggunakan chip Samsung di dalamnya Pak Andi ya.
Ya, nah itu salah satu kelebihannya, makanya saya juga lebih tadi juga saya lebih merekomendasikan itu karena sudah menggunakan Samsung LED. Samsung, kayaknya potong bonus nih, lupa. Pak Handi, mungkin kita bisa mengedukasi juga Pak Handi, karena nggak banyak orang di luar sana yang paham tentang warm white, cool daylight, 4600K segala macam. Kalau zaman dulu orang pahamnya, saya beli lampu bolam halogen atau lampu bolam neon apa gitu kan. Yang mau putih, saya mau warna. Nah, mungkin Pak Andi bisa bantu jelasin secara singkat nih. Yang warm white itu apa sih? Ini kan mungkin banyak publik yang belum terlalu paham gitu, warm white gitu loh Pak. Kemudian dia lihat ada tulisan 6500K di kotaknya, itu kadang dia bingung gitu loh. Oke, gini supaya bahasa saya juga bisa dimengerti sama orang umum, orang awam. Iya, saya paham. Ya, memang strata Pak Handi ketinggian, jadi saya harus berusaha memompa. Jadi saya minta Pak Handi menurunkan strata berpikirnya biar bisa mengimbangi saya. Saya ngerti Pak Handi. Iya. Silakan. Malah kadang-kadang kalau saya bicara itu yang ngerti itu cuma semut dan yang kecoa gitu loh. Kadang-kadang. Iya. Makanya saya coba ingin menerjemahkan bahasa saya gitu supaya orang ngerti gitu ya. Gini. Iya. Di lampu itu ada istilahnya 6.500, saya sebut angka aja ya supaya lebih universal gitu ya. Karena kan kalau di Indo tuh bahasanya 6.500, ada yang bilang cool daylight, ada yang bilang daylight, 3.000 itu ada yang bilang warm white, 2.200 itu bilang ada yang bilang warm white, semestinya lah. Tapi oke lah. Saya nggak bicarakan mengenai itu, saya nggak mau ngurusin seperti itu. Saya akan bicara mengenai angka aja. 6.500 itu putih sekali, ya. Nah, ada di bawah itu 4.000. Nah, kalau 6.500 semakin turun, dia akan semakin kuning. Nah, itu namanya 4.000 setelah itu. Nah, 4.000 ini sebenarnya warna paling disukai oleh seorang arsitek, orang interior. Kenapa? Karena kalau kita pakai warna 6.500, terus furniture kita warna kuning, itu selesai sudah. Berapapun mahalnya furniture itu nggak ada nilainya kelihatannya. Nah, kalau dengan 4.000, berarti saya ceritakan dulu 3.000. Nah, kalau dengan 3.000, ada di bawah 4.000, ada lagi 3.000. Nah, 4.000 ini masih dalam tahap putih, tapi dia ada sedikit kuning. Nah, di bawah itu ada namanya 3.000. Nah, 3.000 cenderung putihnya sudah hilang, ada warna kuning, tapi tidak terlalu kuning. Ada kuning sekali, 2.700 itu biasanya dipakai di tempat-tempat buah yang terus bakery atau roti itu supaya menteganya itu kelihatannya ada, padahal nggak ada mentega gitu. Nah, 3.000 ini. Nah, yang umum di pasaran itu ada 3.000. Nah, di internetnya juga ada 3.000. Selain 3.000 ada juga 4.000. Nah, kalau 3.000 ini, nah tadi saya bilang 3.000 ini warna yang paling saya rekomen untuk ruang tamu. Kenapa? Ruang tamu ya. Saya bilang supaya tidak terlalu formal, tidak terlalu serius gitu loh. Nah, terlalu serius lah ya. Iya. Nah, kalau yang nggak senang 3.000 bisa pakai 4.000. Nah, 4.000 ini nggak semua lampu mau bikin dan bisa bikin. Nah, kebetulan di internet ini ada yang warnanya 4.000. Nah, warna ini menurut saya yang paling ideal. Ya. Kenapa? Karena furniture warna coklat itu kalau kena warna 6.500 selesai. Kena warna 3.000 semakin bagus. Tapi manakala di ruangan itu ada furniture lain juga yang berwarna hitam, nah, begitu kena warna 3.000 selesai. Jelek juga. Begitu warna 6.500 bagus. Nah, jalan tengahnya orang bikin namanya 4.000. Masalah punya apa nih? Punya lemari di belakang tuh, warnanya coklat. Nah, itu pakai. Enggak, putih kok warnanya, putih. Warnanya putih loh itu. Iya. Itu bilangnya coklat. Sinyal jelek kali ini. Iya, terus Mandi terus. Emang coklat. Begitu warna coklat, begitu kena 4.000, begitu bicaranya warna hitam, begitu kena 4.000 juga masih oke. Pak Handi, saya bicara IT.
Ya, saya bicara itemnya Pak. Mungkin barangkali ada di sini ada apa arsitek atau desain interior yang nonton langsung. Kalau untuk ruang tamu itu item lampunya apa saja biasanya yang ideal biar mewah gitu loh Pak? Apakah cukup ada panel saja atau ada lampu yang tipe lainnya gitu loh? Nah, kalau untuk ruang tamu, kalau saya lebih cenderung menggunakan lampu indirect ya. Kenapa? Karena saya nggak enak dilihat mata aja gitu loh. Nggak nengok ke atas lampu lagi gitu loh. Saya lebih senang indirect seperti pemasangan, maksudnya tahu kan nanti itu ada namanya INFS 001. Nah itu, kita pasang resletingnya ini. Ya. Nah, lagi itu dan pilihan lampu ini selain tidak menyilaukan mata karena bentuknya indirect dan dia bisa di dimmer. Jadi misalkan hari ini saya ketemu Mas Rian nih, saya mau terangin lampunya saya terangin. Besok gitu. Saya mau Mas Rian cepat-cepat pulang, jangan lama-lama di rumah saya gelapin gitu loh. Oh, jadi berarti selama ini kayak gitu ya. Makanya saya di rumah Pak Andi cuma 10 menit paling lama tuh. Iya. Habis makanan. Iya benar. Kopi juga. Tapi oke sih, setuju sih Pak Andi. Oke, Pak Handi, kalau untuk ini Pak Handi, untuk taman nih Pak Handi, sekarang kan lagi tren orang rumah gede atau kecil pengen punya taman, tapi dia pengen tamannya tuh kayak mewah gitu dengan lampu. Bagusnya bagaimana, Pak Handi? Nah, seperti rumah saya ini, rumah saya memang lebarnya kan cuma 3,5 meter. Maaf Pak Handi, rumahnya ada berapa ya? Berapa lebarnya? Enggak, ini dinding nih. Rumah saya yang saya tinggalin tuh 3,5 meter. Ya, tapi di sebelah sini halaman gede bener nih. Nah itu ada kolam renang. Halaman berapa? Halaman 200 meter, rumah 3,5 meter. Ya, nah ini ada halaman ini, ada kolam renang. Tapi memang bukan saya punya, emang tetangga punya. Tetangga juga. Oke. Nah, jadi gini, kalau untuk di outdoor ada kriteria. Dia kerendam air atau enggak? Nah, itu dia. Kerendam air selamanya atau enggak? Hanya kecipratan air. Kalau misalkan anggap kerendam, Pak. Ini Jakarta. Anggap kerendam. Kalau kerendam apa di dalam air kan beda kan? Beda kan? Kerendam yang Pak Andi maksud lebih kepada safety kan? Kalau kerendam itu kan secara tidak sengaja. Waktu pelajaran SMA kan, waktu pelajaran fisika, kerendam itu tidak sengaja direndam. Enggak, saya dari SD itu langsung ke S1, jadi nggak tempat SMA. Dari apa lantainya langsung lantai 3? Iya, saya SD langsung kuliah. Oke, Pak Andi, kita bicara lampu taman yang tadi Pak Andi bilang kerendam apa tidak? Ya, kita anggap situasi Jakarta dan kota lainnya banjir. Oke, gimana? Kita bicara kerendam dulu ya. Kerendam, ya saya ambil kesimpulan sendiri deh. Oke, kerendam itu bahasa Indonesia lagi kayaknya. Ya, pelajaran memang saya dulu adalah guru bahasa Indonesia. Sanskerta. Kerendam itu secara tidak sengaja terendam gitu ya. Oke. Terendam. Kalau dalam kondisi seperti ini, IP65 cukup. Jadi gini contohnya. Ya, indeks protection itu 65 namanya. Dalam barang ini boleh terendam, tapi tidak dalam kondisi yang permanen, hanya temporary. Terendam itu IP65. Nah, kalau sudah masuk direndam, contohnya di kolam renang itu adalah minimal IP68. Nah itu yang kedua, lampu ini harus menggunakan di bawah 220 volt. Nah kalau di lampu cuma ada 3 volt, 12 volt, 24 volt, 220 volt. Nah kita menggunakan yang harus menggunakan itu sudah standarnya 12 volt atau 24 volt. Nah contohnya di kolam renang misalkan di sekeliling kolam renang ini kita pasang LED strip. Nah di inlet itu ada yang IP68, INFS 001 lagi. Itu ada IP68. Jadi itu flexi strip itu ya?
Iya, flexi strip. Yang seperti gulungan itu Pak Andi? Ya, seperti gulungan. Dia panjangnya 5 meter, saya lihat ada 4 meter ya. 4 watt per meter, ada 4,8 watt per meter. Nah, kita pasang itu, nah kita taruh balasnya di satu tempat tertentu. Jadi kalau lampu ini ada kebocoran, tidak membahayakan manusia, gitu. Nah, ini untuk di outdoor ini memang standarnya itu harus IP68 kalau untuk direndam. Kalau kerendam IP65 aja cukup. Kalau kerendam ya. Nah, kalau di dinding dia nggak kerendam, tapi dia hanya kecipratan aja. Nah, itu IP54 menurut saya sih it's okay ya. Nah, misalkan taruh ada di gudang, ada di hotel, itu lampu dinding, lampu yang bulat begini dinding, nah itu IP54. Nah, di inlet juga ada itu. INWL namanya. Nah, itu ada kodenya apa? Sorry maaf Andi. Kodenya INWL ya. Nah, itu di inlet juga sudah IP54. Jadi aman kan? Aman. Oke, berarti Pak Andi, simpelnya untuk taman rumah-rumah di Kota Jakarta yang kadang-kadang suka banjir ya, IP65 cukup? Ya, cukup. Berarti lampunya jenis ya. Kalau dalam keadaan temporary boleh, tapi kalau direndam sengaja direndam nggak boleh, itu IP68. Nah, gini, nah itu kan dalam kategori spesifikasi teknisnya ya. Itu harus ada IP 54, 65, 68. Nah, untuk warnanya. Nah, untuk warnanya tadi saya bilang kalau 6.500, 4.000, 3.000, kalau 6.500 buat di taman, taman kita selesai, rumput kita selesai, rumput kita tidak seindah rumput tetangga. Tapi kalau kita pakai 3.000, rumput kita lebih bagus daripada rumput tetangga. Makanya kita nggak perlu menangga lagi, di rumah aja cukup. Iya. Jadi ngurang-ngurangin potensi lihat rumputnya tetangga lah ya. Iya. Tapi Pak Andi nggak pernah lagi dong lihat rumput tetangga ya? Nggak pernah, karena lebih tetangga juga tetangga udah nggak ada rumput semua. Pak Handi, sorry, saya sebagai orang awam, saya mau tanya nih, berarti untuk taman ini, mereka bagusnya, mereka pakai floodlight atau pakai apa saja jenis-jenis lampunya yang juga inlet punya Pak Handi? Bentar, Mas Rian ini orang awam ya? Sorry, saya nggak begitu kenal sama Mas Awam. Saya orang apa sih? Saya orang Indonesia, cuman saya tetangga sama Awan. Makanya namanya orang Awan. Jadi kan kalau sebelahan sama-sama Awan kan nggak boleh, jadi saya awam. Makanya orang awam gitu. Iya. Ya tadi kenapa tadi? Jadi orang awam gimana? Bukan. Biar aja lah. Awam mau kemana terserah aja lah. Oke, jadi gini Pak Andi. Lampu pas untuk taman itu tadi secara safety-nya Pak Andi sudah sampaikan itu IP65, index protection-nya sekian supaya untuk ya banjir-banjir yang sebentar-sebentar oke lah. Tapi kalau banjirnya sebulan ya mungkin IP68 lah ya. Tapi jangan. Itemnya nih, misalkan untuk taman itu kan nggak mungkin hanya pakai floodlight, nggak mungkin hanya pakai flexi saja. Nah, apa saja itemnya kalau orang mau pilih lampu untuk tamannya, dan inlet juga punya item itu. Nah, kalau untuk di outdoor itu inlet ada namanya INFL. Ya, pokoknya kalau depannya INFL itu adalah lampu-lampu outdoor. Nah, inlet sudah diproteksi untuk keamanan yang maksimal kok. IP-nya udah 65 gitu loh. Seperti lampu sorot pohon. Nah, inlet ada INFL 001. Nah, untuk misalkan untuk di saya bilangnya upground dia, jadi lampu yang ditanam di lantai. Nah, itu ada inlet INFL itu dari 3 watt sampai 8 watt. Nah yang di upground ini inlet ada sudah IP65. Oke. Nah, Oke, Pak Andi.
Tadi kita udah banyak diskusi bahas mengenai rumah dan lampu yang pas untuk taman, kamar, semua Pak Handi sudah jawab. Dan jangan lupa Inlight People, untuk lebih detail semua yang tadi Pak Handi kasih referensi untuk Anda bisa lihat di websitenya Inlight LED, yaitu di www.inlight.id ya. Nah, Anda juga bisa lihat di Instagram kita, @InlightLED. Facebook juga ada semua detail di situ Pak Handi sampaikan. Pak Handi, ada pertanyaan Pak Handi, bagaimana referensi lampu menurut Pak Handi ketika orang lagi mau bangun apartemen, hotel semacamnya juga, atau lagi renovasi yang berhubungan dengan apartemen, itu seperti apa lampu yang bagus dan ideal gitu, sesuai dengan fungsi-fungsi pada apartemen tersebut, gitu loh Pak Handi. Saya garis besarnya aja ya, karena kan apartemen itu banyak macam ya. Ada di parkiran, lobi, di koridor, di kamar, di pasien room. Nah, saya coba bahas bagian besarnya aja ya. Nah, seperti di koridor. Nah, di koridor ya, sangat cocok menggunakan IMPS. Oke, panel ya. 28 ya, IMPS yang panel itu. Nah, untuk di kamar, untuk di kamar itu, misalkan kita punya plafon yang expose, jadi dia hanya dak terbuat dari dak semen atau semen gitu ya. Nah, kita punya, dan di Inlight itu ada nama kodenya INSS. Nah, itu penempatannya itu kalau orang teknisi bilang outbow. Kalau saya dibilang di lighting namanya surface mounted. Adanya keluar, jadi fisik lampunya di luar itu, ya? Iya, fisik lampunya itu kelihatan nongol. Nah, di Inlight itu ada seperti itu. Nah, untuk di kamar, di kamar misalkan kalau di ruangan studio lah gitu, nah cukup menggunakan INDC. Ada INDC 232, 238 dan sebagainya. Nah, untuk di kamar mandi, nah itu bisa juga menggunakan INDC. Mungkin INDC itu Pak Andi bisa kasih gambaran tuh ke orang umum, INDC itu lampu apa gitu. INDC kan singkatan apa gitu, Pak Andi bisa kasih. Nah, INDC itu lampunya, dari fisik lampunya itu kecil, sekitar 9 sampai 10 cm yang kelihatan sama mata manusia. Jadi itu kecil. Kalau INPS kan memang agak gede, memang fungsinya berbeda-beda ya. Kalau INPS itu, kalau bahasanya lighting itu untuk general lighting, untuk yang lampu-lampu yang umum, yang orang-orang lewat setiap hari gitu loh. Nah, ini juga, nah kalau INDC itu lampu yang kecil-kecil. Nah, saya cenderung kalau orang minta saya suggest untuk rumahnya atau untuk kamar, saya cenderung menggunakan lampu-lampu INDC yang kecil-kecil. Saya lebih senang menggunakan lampu banyak, tapi dia kecil-kecil. Tapi dia kan yang ada kupingnya gitu kan, kayak ada kupingnya gitu ya? Enggak ada. Kupingnya itu masuk ke dalam plafon, jadi dia cuma buat ngejepit doang. Ya. Nah, penampakannya itu kecil itu sekitar 9 sampai 10 cm diameternya. Nah, ini, dia juga punya sudut, jadi sudut di kamar kita juga, walaupun kamar kita studio, tapi kelihatannya artistik gitu. Ada sudut-sudut, spot-spot di sini, spot di sini, spot di sini, spot gitu loh. Nah, nah untuk kamar mandi juga sama INDC itu. Untuk parkiran Inlight punya. Nah, Inlight punya lampu TL. Lampu TL itu yang panjang ya? TL itu lampu yang panjang, ada 60 cm, ada 120 cm. Ya, tube light orang bilang. Nah, di Inlight pun juga ada warnanya yang 4000. Nah, ini salah satu keunggulannya. Kenapa 4000? Jadi selama ini kan putih doang gitu kan ya? Ya, kalau yang banyak di pasar itu rata-rata mereka bikinnya 6500. Manakala ada kendala, misalkan jet-jetnya kebakar gitu, keluar asap. Begitu kita ada 6500 warna cahaya lampu kita, maka kabut itu seperti menutupi mata kita. Kita nggak bisa kelihatan apa-apa sekelilingnya. Tapi kalau dengan 4000 masih bisa kita lihat. Nah, kalau 3000 memang lebih bagus, dia bisa melawan asap ini. Tapi kendalanya orang Indonesia tuh nggak seneng warna kuning gitu. Tempat umum, tempat parkiran 3000. Makanya saya kalau mau parkiran itu, saya lebih merekomendasi
untuk menggunakan 4.000. Nah itu dia. Kalau ada apa-apa, ada asap, kita masih bisa melihat tembus. Iya, betul. Memang kan umumnya kalau kita bicara di basement, Pak Andi itu ya putih aja gitu kan ya. Saya baru tahu inlight itu ternyata ada juga yang kuning juga gitu lah. Artian bisa lebih fokus lah untuk melihat. Ya, betul Pak Andi. Oke, untuk apartemen berarti koridor sudah, kamar udah juga, kamar mandi juga sudah, basement juga sudah Pak Andi ya. Nah, itu untuk inlight people yang punya apartemen atau seorang desainer interior untuk apartemen, itu referensi dari Pak Andi tadi ya. Ya, betul ya Pak Andi ya. Taman juga sama tadi Pak Andi juga sudah bahas. Kemudian, oh ya Pak Andi, saya ada lihat di sebuah apartemen teman ya, teman dari teman saya sih. Jadi saya numpang aja ikut gitu kan. Nah, dia tadi yang Pak Andi bilang, di antara plafon itu tadi, itu ada semacam lampu strip gitu, yang warnanya beda-beda gitu Pak Andi. Udah kayak di hotel tuh, kayak di misalkan kita lihat di kamar hotel itu kan di dinding ke tempat tidur itu kan lagi tren tuh ya Pak Andi ya. Itu dia pakai lampu LED yang mana? Ya maksudnya lampunya ngumpet gitu ya? Di antara plafon. Jadi dia tuh memanjang. Jadi dia lebih main kepada efek cahaya. Efek kan dia bisa kasih warna kan gitu. Iya. Nah itu yang tadi saya bilang bahwa itu indirect atau drop selling atau curve selling atau bahasanya hidden lamp. Jadi lampu ini tersembunyi di antara plafon. Ini plafon paling atas. Diturunin sama TL sama orang sipil. Kayak ada segini lah ya. Iya. Nah kita taruh di lampunya ini. Lampunya ini. Nah itu menggunakan INF S001 lampu LED strip. Ya. Tapi itu apa tahan lama Pak Andi? Tahan panas nggak sih itu? Tahan panas kok. Memang udah saya untuk proyek-proyek saya kalau orang pakai drop selling saya pasti drop selling yang INF ini. Dan begitu pun kurang lebih sama dengan hotel ya Pak, di koridor hotel kan apartemen nggak jauh beda lah ya. Iya. Untuk poolside tadi Pak Andi bahas. Nah, Pak Andi nyebut proyek nih Pak Andi. Pak Andi sudah di proyek mana aja? Boleh kok sebut merek nggak apa-apa. Jadi inlight ini mungkin sudah teraplikasi lampunya itu di proyek mana aja di antaranya Pak Andi. Jadi biar jadi referensi juga nih bagi para pelaku proyek gitu lampu. Nah, kalau 100% itu ada di apartemen Vidaview itu di Makassar. Apartemen tadi apartemen apa Pak Andi? Apartemen Vidaview. Vidaview di jalan apa ya? Vidaview. Di jalan apa ya namanya? Yang dekat Lotte itu. Lupa saya. Ketahuan cuma nyuruh anak buah doang ya. Oke, pokoknya gitu lebih baik kalau ke Makassar lihat tuh. Oke, di mana lagi Pak Andi? Nah, kalau untuk di Jakarta sih sudah hampir 80% ya. Itu apartemen seperti itu. Dan bahkan di mana? Di mall-mall juga kita udah banyak yang pakai seperti dia. Di mall, kalau saya nggak salah tuh saya pernah lihat di postingan Instagramnya Inlight itu. Di satu website Arsify itu backgroundnya belakang tuh ada Shopee Body Shop ya apa tadi yang Body Shop ya Body Shop ya itu juga pakai lampu light ya. Ya Body Shop ini spray ini spray itu kayak ada tanaman di belakang kasir ada tanaman itu disorot sama lampunya agak keluar kayak saya udah lihat. Nah itu lampu keluar bisa gitu-gitu. Nah itu menggunakan inlight. Oke. Hotel banyak lah jadi. Hotel Pandi di hotel mana yang udah inlight terpasang? Orange Hotel itu di Blok M juga itu. Ya udah pakai di Paku Buwono apartemen. Itu kan boleh bilang apartemen premium lah ya. Nah itu udah banyak. Ya. Saya ada pesan 3 itu. Apa tempe goreng di depannya Paku Buwono itu. Iya. Iya enak tuh saya juga demen tuh. Iya enak kan. Iya saya kalau lewat sana beli terus tuh. Oke Pak Handi ngobrol seru banget Pak Handi. Gini
Saya tinggal 2 pertanyaan lagi. Saya mungkin akan minta waktu Pak Handi di episode berikutnya. Karena gini, in people. Pak Handi Ondang ini adalah juga lighting expert LED. Jadi beliau juga, saya sering beberapa kali ketemu beliau di seminar, di workshop sebagai pembicara. Jadi membantu kita memberikan edukasi gitu loh. Jadi kita bukan hanya karena program ini adalah presenting by Enlight LED, bukan berarti harus semuanya harus bagus, enggak. Kita fair. Tidak ada di sini yang settingan-settingan. Pak Handi, saya mau tanya, kenapa desain interior harus pilih Enlight LED untuk proyek mereka dibanding yang lainnya? Yang pertama, wah ini panjang kan? Yang ke-6 deh ya, yang ke-6. Okay. Karena yang kelima pertama itu Pancasila. Ya, Pancasila ya, oke. Yang pertama, karena harga kita cukup kompetitif. Harga kompetitif. Walaupun menggunakan Samsung LED, memang kan setara dengan Samsung ya. Tapi kita punya harga masih di bawah brand-brand yang terkenal. Jadi saya kira harga kita sangat-sangat kompetitif sekali gitu. Yang kedua, hampir semua toko di Jakarta sudah ada Enlight. Terus ada toko-toko modern market juga ada. Jadi pihak desainer yang males toko-toko yang di pinggir jalan atau yang di pinggir luar mall bisa dapat model-model market. Dan sekarang juga sudah ada seperti di Indomaret juga ada ya. Udah ya. Saya kapan hari lihat itu. Ya, sudah ada Enlight. Ya, terus misalkan si desainer perlu support. Nah, kita tuh di Enlight tuh ada yang misalnya mau nanya mengenai produk apa, kami punya sales force yang siap membantu. Oke, Pak Andi. Berarti saya highlight kelebihan Enlight adalah itu tadi Pak Andi bilang bahwa harga kompetitif tapi kualitas juga premium ya. Kualitasnya oke, bukan berarti murah tapi murahan enggak gitu. Kemudian available, tersedia di semua. Nah, pertanyaannya Pak Andi gini, kalau ada orang sedang punya proyek untuk butuh pencahayaan untuk bangunannya, dia bisa nggak, dia ingin menggunakan Enlight, dia harus hubungi kemana dan akses kemana kira-kira? Atau boleh nggak nanti saya masukkan call center dari tim Enlight nanti ketika misalkan saya mau bangun apartemen gitu ya. Silakan hubungi saya sebut nomornya. Boleh. Paling nanti bayar aja sponsor di program saya. Terus di 0813 1889 3378 atau langsung ke kantor saya. Nanti banyak orang tim staf kantor yang siap membantu Bapak Ibu Enlight people semua. 4288 0671 atau di mana, di bawah apa di samping atau di atas? Ada di belakang. Lihat yang di belakang ini. Oh iya, silakan baca di belakang ini nanti ada. Oke. Ya, Enlight people kita akan cantumkan nanti kontaknya Pak Handi, email Pak Handi juga di situ ada. Jadi bagi Anda semua Enlight people yang sedang punya proyek desain interior, arsitektur, hotel, hospitality dan segala macamnya, perumahan juga butuh pencahayaan, Anda bisa kontak langsung Enlight LED melalui tim dari Pak Handi Ondang. Pak Handi, terima kasih banyak untuk episode kali ini, Pak Handi. Semoga Pak Handi keluarga sehat semua dan COVID-nya segera berlalu. Pak Handi pusing, Pak Handi. Iya, sama-sama Mas Yan. Kita semua sehat semua, bangsa dan negara kita cepat menyelesaikan inilah. Pemimpin kita juga bisa mengambil keputusan yang terbaik buat rakyat. Oke, amin. Oke, terima kasih Pak Handi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, Enlight people, terima kasih. Sampai di sini podcast Enlight Channel episode kali ini, yaitu Rumah Inspirasi Lampu LED. Jangan lupa bisa cek semua informasi tentang Enlight LED di website kami di www.enlight.id dan juga bisa di Instagram @enlightled. Sampai di sini kita. Selamat berpuasa bagi Anda. Semoga Anda semua sehat. Saya Rian Wijaya, terima kasih. Enlight LED,
cahaya untuk Indonesia. In life LED.